Oke, Bu Liha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Neneng. Ini mohon maaf saya panggil, saya eh, Iya, pengen tahu ada apa, soalnya dari tadi kayaknya Bu Liha ketika kita ngumpul di Zoom sama teman-teman, wajahnya nggak ceria, terus oh, saya lihat seperti kurang konsen gitu dengan yang kita bicarakan bareng-bareng, makanya saya ajak untuk kita bicara empat mata istilahnya. hmm, Kali aja Bu Liha ada yang mau di-sharing dengan saya, silakan. iya Bu. Pikiran saya agak terganggu karena kemarin itu kan bentar lagi ini kan mau pembagian hasil rapot belajar kan untuk tengah semester. Ternyata setelah saya ngoreksi nilai-nilai anak saya agak nilai rata-rata hasil per kelasnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu Bu. Padahal nilai latihannya bagus. Nilai latihan bagus tetapi nilai hasil ulangan tidak bagus. Iya, Seperti itu. Kira-kira ada penyebabnya nggak Bu Liha? Eh, apa penyebab sehingga anak-anak mendapatkan nilai yang jauh dari latihan-latihan sehari-hari gitu? hmm, kenapa Bu? Kemarin tuh saya udah coba cerita, kebetulan saya ngajar kelas 10 itu ada 4 guru pengajar, karena kelas 10 itu ada 10 rombel kan. 4 guru itu saya tanya-tanya juga ke teman-teman yang lain, ini gimana nilai rata-ratanya berapaan gitu. Ternyata juga nggak cuma di kelas saya sih Bu, di kelas-kelas lain juga gitu. Hmm, Mungkin karena saya juga ngajarnya matematika, yang anak-anak tuh kalau udah dengar kata matematika tuh udah yang itu kan Bu ya. biasanya memang itu udah bisa dibilang udah dari zaman dulu ya, ketika mendengar kata matematika itu seperti momok yang menyeramkan bagi anak. Recording in progress. Iya. Lalu Bu Liha, selain mengenai hasil ulangan yang beda jauh dengan latihan, kira-kira eh, apa yang Bu Liha rasakan, apa yang Bu Liha lihat, dan apa yang Bu Liha pikirkan dari permasalahan tersebut? Iya, saya tuh kan termenung ya ngeliatin anak-anak latihannya tuh bagus-bagus, rapi-rapi. Kemudian saya kepikiran, ini apa karena kalau latihan kan soalnya sama. Tapi kalau ulangan, anak-anak tuh soalnya saya bedain sih Bu. Jadi biar untuk mengurangi kecurangan, saya bikin paket gitu. Terus kemarin itu kalau latihan kan mereka pakainya boleh pakai kalkulator, latihan tuh mereka bisa pakai kalkulator. Materi kan materinya statistik, di sana dia kalkulatornya Casio. Anak-anak tuh nggak harus berpikir, tapi kalau ulangan kan nggak boleh buka kalkulator Bu ya. Udah gitu mereka juga nggak bisa pakai grafiknya tuh, mereka harus bikin manual. Apa karena itu ya Bu? Karena beda soal Grafik-grafik. ya, grafik itu ya. Iya, mereka terbiasa pakai kalkulator yang dimasukin data-datanya terus keluar grafiknya. Ketika pas ulangan mereka harus benar-benar gambar sendiri tampilan untuk whisker plotnya. Apa itu? Oh gitu. Selama Bu Liha mengajar materi tersebut, Bu Liha bisa melihat apakah anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang Bu Liha ajarkan atau metode yang Bu Liha lakukan. Metodenya mereka senang karena mereka biasanya kan mereka memang anak-anak zaman sekarang, apalagi anak SMA tuh biasa tuh megang gadget, kemana-mana pakai gadget. Jadi akhirnya ya saya ngajarinnya pakai, ya udah yuk kita belajar matematikanya pakai gadget. Bisa nih dari HP kalian kita download Casio, kita download gitu. Download Casio, dipraktekin masukin data. Tapi mungkin iya ketika memasukkan data tersebut pemahaman anak untuk aplikasinya oke, tapi ketika manualnya gambar itu yang kurang masuk di anak berarti. Apakah anak-anak menjadi tergantung pada gadget atau kalkulator tersebut? Iya mungkin Bu ya. Karena terbiasa itu jadi
mereka berpikir, oh untuk menentukan whisker and float tuh nggak harus dihitung. Jadi kalau udah dari data gambarnya mereka udah tahu nih mana yang untuk kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi dengan begitu makanya kalau kemarin ulangan saya kan gambarnya pakai penggaris, anak-anak harus hitung dulu Q-nya, Q2-nya, Q3-nya. Berarti apa mungkin besok kalau ulangan saya memperbolehkan mereka untuk pakai gadget selama tidak untuk dipakai kecurangan kali itu ya. Apakah hal itu bisa menjamin anak-anak tidak melakukan kecurangan, Bu Liha? Tidak juga sih Bu, karena nanti kan bisa di screenshot ya soalnya, terus bisa Iya. dicari. Berarti ketika saya mengajarkan anak pakai gadget secara visual, saya harus memberikan latihan manual. Jadi dua-duanya dapat, makanya ketika ulangan mereka siap. Gitu nggak Bu ya? Jadi iya, nggak harus tampilan visual secara abstrak, tapi mereka harus benar-benar melakukan untuk kinestetiknya, melakukan file dependent-nya. Iya, biar mereka kalau ulangan nggak kaget. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Liha lakukan untuk pertama anak-anak dapat mengerti pemahaman soal atau anak-anak tidak melakukan kecurangan? Strategi apa yang akan Bu Liha lakukan? Berarti metode pembelajaran yang biasanya saya langsung tampilkan pakai LCD proyektor dengan menggunakan kalkulator Casio Shockwave-nya, di sisi sampingnya saya juga harus pakai papan tulis. Saya harus ngajarin anak untuk benar-benar manual pakai penggaris menentukan langkah per langkah penyelesaiannya. Seperti itu, Bu. Saya rasa tindakan Bu Liha itu sangat menarik ya, karena memang secara tidak langsung anak-anak bisa betul, anak-anak bisa tidak tergantung hanya pada gadget. Suatu saat mungkin handphone mati, internet tidak ada, atau mungkin kalkulator juga tidak diperbolehkan, anak-anak bisa secara manual. Bagus sekali Bu Liha. Iya, biar penanaman konsepnya mereka juga dapat ya Bu ya. Iya. Iya, karena biar anak nggak ngafalin rumus. Iya. Iya. Lalu, pernahkah Ibu mencoba metode lain dari yang Ibu lakukan sebelumnya? Metode lain kemarin selain pakai gadget, kan anak-anak sekarang tuh kemana-mana belajar juga pakai laptop. Jadi pakai sama-sama pakai aplikasi Bu. Yang satu aplikasinya Casio Sketchworks, satunya aplikasi Desmos. Nah itu sih kesalahan jasa tadi. Jadi memang harus ditampilin dalam dua hal. Anak harus benar-benar dilatih konsepnya dengan langkah-langkah penyelesaian dari awal pakai manual, pakai penggaris tadi. Biar mereka tahu untuk ukuran pemusatan dan penyebaran data. Gitu ya Bu ya. Saya dapat simpulkan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya ada perbedaan dari latihan dengan yang saat disajikan pada ulangan. Iya. Lalu kesulitan anak-anak itu mereka terbiasa gadget, memakai kalkulator, ketika ulangan tidak. Iya. Dan yang berikutnya saya bisa simpulkan dari yang Bu Liha bicarakan tadi, bahwa anak-anak juga butuh metode secara manual ya Bu ya? Iya Bu. Iya, iya. Mantap gitu konsepnya ya. Iya, jadi dari sini Ibu untuk kedepannya akan melakukan perubahan seperti apa? Apakah ada kolaborasi dengan rekan sejawat begitu? Nah, kemarin saya kan kolaborasinya dengan pengembang IT. Di sekolah saya ada pengembang IT, namanya Bu Yuni. Jadi modul ajar yang dia pakai itu sudah terintegrasi dengan media pembelajaran. Jadi mungkin saya nanti juga bisa berkolaborasi lagi untuk di modul pembelajaran tersebut selain dengan menggunakan gawai tadi harus disisipkan juga agar anak tahu cara pengerjaan dasar-dasarnya gitu ya Bu ya. Berkolaborasi dengan tadi para guru matematika, terus guru matematika yang mengajar setingkat, kemudian dengan guru pengembang IT di sekolah SMA saya gitu Bu. Apakah Bu Liha pernah membicarakan masalah seperti ini dengan kepala sekolah? Belum. Nah, dari sini, oh iya, saya terpikirkan
hal tersebut. Makasih ya Bu Neneng. Jadi Iya. besok kami bisa di tim MGMP Matematika 70, kami bisa mendiskusikannya, kemudian bisa ditindaklanjuti untuk Mm-mm. bisa lebih dikembangkan lagi modul ajar, karena itu modul Betul. ajarnya adalah modul ajar untuk sekolah penggerak, jadi akan pasti di monitoring oleh para PSP-nya. Terima kasih Bu Neneng. Ya, ya. Sama-sama Bu Liha. Dari sini kan kita bisa tahu ya, sebenarnya setiap permasalahan itu ada solusi. Dan Bu Liha pun bisa menemukan solusinya secara pribadi, eh, di mana solusi tersebut sangat mudah bagi Bu Liha dibandingkan dengan orang lain yang memberikan solusi. Jadi secara tidak langsung bagi Bu Liha itu hal yang mudah dan bisa diterapkan di sekolah, terutama materi yang menurut Bu Liha mengalami kegagalan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya, kira-kira ada nggak komitmen dari Bu Liha dengan rekan sejawat, terus kepala sekolah, atau mungkin ada pihak orang tua agar anak-anak ada perubahan dalam hal pembelajaran? Ya. Ya, komitmen kami adalah sesuai dengan visi misi di sekolah kami. Kemarin apalagi saya kan di penggerak pun juga belajar tentang visi sekolah ya, bahwa kami guru, orang tua, kepala sekolah dan semua stakeholder sekolah sudah berkomitmen untuk sama-sama membelajarkan peserta didik untuk memiliki profil kritis. Nah, kritis itu makanya di modul itu ada digitalisasi sekolah. Jadi anak-anak akan terbiasa dengan sesuatu yang digital. Semuanya digitalisasi sekolah gitu, Bu. Dalam artian digitalisasi sekolah ini seluruh kegiatan pembelajaran Pembelajaran itu terekam dalam secara digital gitu. iya, terintegrasi dengan secara digital. Gitu. Seperti itu. Nah, iya, tanpa mengabaikan hal-hal konsep dasarnya, harusnya seperti itu. Kira-kira pernah ada hambatan dari orang tua mungkin Bu Liha? Apa mereka keberatan mengenai penggunaan gadget? Otomatis kan kalau penggunaannya di rumah banyak menyedot pulsa lumayan ya, gitu. Untuk download aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran, kira-kira pernah nggak mengalami hambatan dari orang tua? Hambatannya itu adalah sebenarnya hambatannya malah justru dari peserta didik menurut saya. Karena Gitu. ya sekolah kan menyediakan wifi Bu ya, yang Mm-mm. anak-anak tuh juga bisa pakai gitu. Nah, ketika anak-anak pakai gawe tersebut untuk pembelajaran, terkadang anak itu ya memakainya untuk hal yang lain seperti itu. Mereka sambil buka Spotify, sambil dengerin YouTube musik. Tapi menurut saya selama itu berkomitmen untuk tetap mengerjakan pekerjaan sekolah, tetap fokus pada pembelajaran, komitmen itu yang harus kami perjuangkan bersama, tetap kami harus pegang. Oh gitu. Dalam penyusunan komitmen ini, Bu Liha melibatkan siapa saja? Kami melibatkan dengan bekerja sama juga, berkolaborasi bersama dengan anak-anak, kan ada wali kelas. Bersama dengan wali kelasnya, saya sampaikan kesepakatan kelas yang sudah dibikin, kemudian kalau ada apa-apa berkoordinasi juga dengan para orang tua, dan jika ada masalah juga kami bekerja sama sharing dengan para teman sejawat, juga didiskusikan, dilaporkan kepada kepala sekolah. Begitu, Bu. Begitu ya. Justru dengan berkomitmen ini secara tidak langsung kita mengajak orang tua, rekan sejawat untuk meningkatkan efektivitas dalam belajar ya Bu Liha ya. Iya. Ya, yang bisa saya tangkap itu bahwa Bu Liha akan mencoba berkomitmen dengan rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua, lalu dengan siswa juga ada kesepakatan kelas ya yang dapat disepakati bersama, sehingga anak-anak walaupun penggunaan gadget diizinkan di kelas, tetap fokus pada pembelajaran dan tidak browsing ke hal-hal yang lain ya Bu Liha ya. Iya, Ibu. Kira-kira menurut Bu Liha, sejauh mana tindakan Bu Liha mendapatkan respon dari rekan sejawat maupun atasan? Sejauh ini alhamdulillahnya responnya kita sama-sama saling bersinergi demi mengembangkan sekolah agar lebih baik. Oh gitu. Lalu
Saya yakin Bu Liha akan bisa menjalankan ke depannya, karena walau bagaimana permasalahan yang Bu Liha sajikan hari ini, yang Bu Liha ceritakan pada saya hari ini, sebetulnya ada solusinya ya Bu Liha ya. Iya Ibu. Secara tidak langsung Bu Liha sudah menemukan kira-kira ke depannya akan meningkatkan pembelajaran seperti apa ya Bu Liha ya. Iya Gitu. Ibu. Baik Bu Liha, ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa sudah Bu, saya sudah lega. Iya. Saya sudah mulai terpikir, nanti tindak lanjutnya habis ini. Makasih Ya. Bu Neneng. Sama-sama Bu Liha. Sukses selalu ya. Amin. Sekarang saya lihat mukanya udah mulai happy. Oh iya, tadi kepikiran. Iya, tadi kelihatannya merenung sendiri gitu kan. Saya lihat makanya coba barangkali dengan sharing Bu Liha jadi lega kalau ada permasalahan seperti itu. Ya Ibu, alhamdulillah. Oke Bu Liha, Assalamualaikum. Salam, makasih Ibu. Sampai bertemu kembali nanti. Sama-sama.